Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Aisyarif. Nah, di episode ke-15 Gado-Gado ala Aisyarif, saya akan mengangkat tentang sosok Yanti Erlangga. Beliau adalah istri dari Menteri Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan beliau juga sangat aktif di Yayasan Perempuan untuk Negeri ataupun juga Yayasan Batik Indonesia, Pertiwi Indonesia, dan Ikatan Istri Partai Golkar. Seperti apa kisahnya? Ikuti saya terus di episode 15 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Yanti, kan kita tahu Mbak Yanti seorang istri dari Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian. Betul ya Mbak ya? Nah, ini apa sih Mbak yang menjadi, mungkinkah Mbak jadi sekarang malah terbebani dengan jabatan istri seorang menteri, atau Mbak justru saya harus mendukung pastinya seorang suami gitu ya? Ya, kembali lagi karena sekarang itu masanya adalah anak-anak kami sudah mulai beranjak besar, beranjak remaja, sehingga mereka juga sudah mempunyai kegiatan-kegiatan yang yang banyak ya. Jadi saya sama sekali tidak terbebani untuk mendampingi Bapak. Kalau anak saya masih kecil-kecil, saya pasti akan gimana anak-anak sering ditinggal ya Mbak. Tinggal gitu. Nah, sekarang saya merasa ya memang itu adalah tanggung jawab dan suatu anugerah ya, diberikan kepercayaan oleh Presiden. Nah, untuk menjalankan ya saya berusaha untuk menyesuaikan diri dan membantu Bapak pastinya. Kalau saya lihat di Instagram sama Bapak tuh terlihat romantis sekali gitu. Nah, itu apa sih Mbak resepnya? Mungkin bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat di Indonesia nih Mbak. Romantisnya Bapak tuh sebenarnya orangnya sangat-sangat romantis tapi tertutup. Bapak kan pendiam. Bapak pendiam, tapi kita berusaha selalu menyatukan energi kita ya. Saya dengan Bapak tuh Bapak yang serius. Saya yang, jadi kalau Bapak itu orang yang selalu belajar, baca. Kalau saya tuh senang dengan aneka kesenian, dengan musik dan lagu. Dan memang Bapak juga senang musik dengan lagu. Dari situ kita compare pelan-pelan. Akhirnya tuh kita enjoy hidup kita dengan justru dari segala perbedaan itu kita kolaborasiin hobinya dan hobi saya. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah. Di mata seorang Yanti Erlangga itu kebaya itu apa Mbak? Aduh, saya cinta mati sama kebaya. I love to wear kebaya. Kalau bisa saya pakai kebaya setiap hari, saya kepengen. Karena kebaya itu ya, perempuan kalau menurut saya memakai kebaya tuh karakternya akan keluar. Dan karakter yang sangat keluar, yang karakter dengan kelemah lembutannya, tapi mempunyai power sebagai perempuan. Juga dari sudut kalau soal memandangnya, orang bisa melihatnya tuh perempuan tuh betapa indah, anggun, bahkan tidak terlihat, walaupun pakai kebaya tuh tidak terlihat perempuan tuh lemah. Coba lihat deh, kayak di Bali orang pakai kebaya tuh bisa bawa tandu itu ya, bawa buah seperti itu. Ada juga bakul jamu. Terus ada juga orang pakai kebaya itu bisa bekerja yang menyeberangi kali atau apa. Jadi kebaya itu luar biasa, nggak harus kebaya yang cantik gitu tapi kebaya itu perkasa sebenarnya. Apalagi kan dulu kan saya sempat di Suara Mardika juga. Jadi Mas Guru kan selalu mengingatkan dengan berkebaya jangan malu untuk tampil kemana aja gitu, dan jangan mengganggu gerakan kita berkebaya. Betul ya Mbak Yanti? Benar banget. Betul ya. Tapi saya sangat mengagumi filsafatnya Mas Guru ya, bahwa kebaya itu keren sih ya. Kebaya itu adalah ke perkawinan. Terus kebaya itu ibu kita, ibu-ibu atau gimana lah gitu. Tapi justru saya lihat kebaya sekarang tuh, kalau kita lihat kebaya orang tuh yang maskulin pun bisa pakai kebaya kok.
Iya. Terus kelihatan auranya tuh kalau pakai kebaya tuh aura Indonesianya, Betul. keanggunannya Betul. Iya, itu setuju saya. keluar secara Iya. luar biasa. Iya. Orang asing aja ingin sekali pakai kebaya. Kalau ngelihat kita pakai kebaya kan, oh you are so amazing. Betul. Terus kalau dikasih kebaya tuh mereka tuh kayaknya bangga gitu. Betul. Apalagi kita Iya, benar-benar ini adalah pakaian bangsa iya. kita. Ya, dan kalau saya lihat juga Mbak Yanti juga ada kutu baru, lalu ada Iya. kebaya modern yang Saya selalu paling suka kutu baru. Kutu Kalau baru saya seneng dengan itu kebaya lebih klasik. lebih klasik ya Mbak ya. Dan Mbak Yanti selalu memadukannya kadang-kadang dengan songket juga, Iya. dengan batik tulis Iya, juga ya, iya. gitu. Nah kalau koleksi Mbak Yanti berapa banyak udah kebaya nih Mbak? Saya lumayan. Lumayan banyak ya Mbak Saya ya. awalnya senang dengan kain batik ya, terutama batik-batik kuno karena ibu saya Iya. memang ini kolektor batik, Iya. ya batik-batik. Jadi dari kecil saya selalu melihat ibu saya tuh melipat batik, merawat. Iya. Karena ibu saya tuh mempunyai sahabat almarhum namanya Iya. Ibu Nora ya. Memang dari Solo itu selalu membawa batik ke rumah dan digelar gitu Iya, kan. Waktu iya. kecil saya masih ngeliatin aja. Saya nggak menyangka Iya. begitu saya sekarang itu menjadi ketua yayasan batik. Apakah ini semua adalah ini ya rahasia Udah, yang dulu? betul ya Mbak. Jadi kan udah jalannya ke sana ya Mbak ya. Iya. Bagi Yanti Erlangga, sosok ibu adalah sumber energi, sumber inspirasi, dan menjadi panutan hidupnya. Bahkan, ibunda adalah separuh nyawa hidup seorang Yanti Erlangga. Dan sangat membantu pengrajin selama ini. Kemarin Iya. dari DKI, sekarang sudah mulai Jambi, Iya. dan hasilnya luar biasa. Luar biasa ya, Alhamdulillah, semua pengrajin tuh merasa terbantu. Jadi apresiasi pembeli pun senang ya Mbak dengan batik Indonesia ini ya Mbak. Iya, ya? iya. Nah Mbak Yanti boleh nggak flashback Mbak sedikit tentang masa remaja dulu, kan kalau saya tahu Mbak Yanti sering sekali muncul di majalah Gadis nih ya waktu itu, waktu di tahun 80-an deh, 80-an ya. 85, 86 Iya. ya. Iya. Asal muasalnya karena kakak saya kan juga almarhum Antoni Sudibyo. Ya dulu kakak saya di Jeronimo. Jeronimo ya? Iya. Oh gitu. Jadi kenal sama Mas Kenal ya? Anton. Oh, Iya. seneng ya. Siapa kakaknya? Mas? Dulu namanya Erna, tapi dia sekarang di Amerika. Oh iya, Iya. salam ya. Iya. Jadi dulu karena kakak saya kan juga sempat di majalah Gadis. Iya. Iya. Dan waktu saya pertama kali majalah Gadis itu saya diajak oleh Mbak Ina Haddad. Nah itu ngumpet-ngumpet karena dulu ayah saya memang Nggak izinin. memperbolehkan saya jadi foto model, jadi apa nggak boleh, pokoknya harus sekolah dulu. Iya. Tapi pertama saya di foto itu saya ingat sekali suruh pakai baju senam, masih kecil banget gitu ya. Lama-lama saya kok merasa enjoy juga ya. Lihat setiap yayasan tuh pasti sama ya. Iya. Kita kalau semua artinya untuk kembali lagi untuk sosial ya. Iya, iya. Pertiwi pun mempunyai kegiatan sosial yang sangat banyak ya. Iya. Begitu juga Perempuan untuk Negeri pun yang kita selalu membuat kegiatan itu setahun tuh 3 kegiatan sampai 4 kegiatan. Iya. Artinya untuk membantu masyarakat luas. Yayasan Batik pun demikian. Yayasan Batik tuh juga kita targetnya adalah membantu para pengrajin, terutama pengrajin kecil. Betul. Saat pandemi ini adalah saat yang paling tepat bagi kami dan yayasan-yayasan Iya, lain untuk iya. turun ya. Iya. Kita sekarang Yayasan Batik juga membantu pengrajin dengan membeli barang-barang mereka. Istilahnya kita kumpulkan barang-barang mereka, lantas kita mencarikan pembelinya di satu tempat, satu wadah, tanpa kita potong 1% pun. Dan itu juga kita meminta account mereka langsung, Iya. rekening mereka, untuk kita langsung transfer. Jadi tidak ada pengumpul, Iya. jadi tidak ada pihak-pihak yang harus dipotong kanan Iya. kiri. Halo, saya Yunita. Ngomong-ngomong tentang Yanti, dia sahabat saya dari kecil. Maksudnya kita kenal dari masa zaman remaja dulu gitu.
kita main sama-sama. Yanti orangnya sangat ceria, dia sangat senang bergaul gitu. Jadi pertemanan kita tuh dari dulu sangat menyenangkan bersama-sama bersamanya. Dari kecil dia sudah terlihat sifat sosialnya, di mana dia sangat perhatian sekali sama orang-orang yang sangat memerlukan gitu. Benar-benar dia sampai terjun ke bawah untuk membantu banyak orang gitu. Dan selain itu juga sifatnya yang gembira, sifatnya yang lucu gitu kan, senang bergaul, membuat dia makin banyak teman. Dari situ dia bisa lebih melihat orang aneka rupa. Di situ juga banyak teman-teman yang membantu, ini loh banyak yang bisa ditolong, dan dari situ dia makin luas, makin banyak menolong orang. Saat ini Yanti sangat sibuk sekali, selain sebagai istri Menko Perekonomian, dia mempunyai kegiatan yang banyak sekali sebagai Ketua Umum Perempuan untuk Negeri, sebagai Dekranas dan lainnya seperti Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia. Segitu banyak kegiatannya sebagai istri Ketua Umum Golkar juga. Saya melihatnya wah, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tapi yang satu dia hebat adalah dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia sangat sayang sama anak-anak. Itu dari dulu dia, waktu zaman kita sama-sama dulu gitu, itu dia sayang anaknya benar-benar kelihatan sekali gitu, sampai masa memberi ASI-nya aja gitu tuh benar-benar nggak lepas dari 2 tahun gitu, dia sangat dekat. Jadi dia adalah sosok ibu yang benar-benar sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya dan sangat memprotek anak-anaknya gitu. Untuk orangnya dia, saya bilang cukup ekstrovert gitu. Dia benar-benar memperlihatkan kalau dia nggak suka, dia ngomong, aku nggak suka gini. Dia nggak menutup-nutupi apa yang ada di dalam hatinya gitu. Dan kalau memang dia suka, dia akan memperlihatkan suka, aduh bagus, seneng gitu. Dia langsung memperlihatkan seperti itu. Jadi nggak ada rasa dia pura-pura di belakangnya gitu, bilang suka tapi ternyata nggak suka. Dia nggak ada, orangnya nggak sama sekali, benar-benar memperlihatkan apa adanya gitu. Dan dia orangnya juga sangat pemaaf gitu. Apabila ada sesuatu hal yang dia yang pas kurang umpama ada hal yang kurang pas bersama dia, kurang sreg atau apa gitu, dan ada orang lain yang nggak gimana sama dia juga bisa cepat memaafkan gitu. Jadi kayaknya karena ekstrovertnya itu, jadi ya dia mudah memperlihatkan emosinya, dia mudah memperlihatkan bahwa dia bisa pemaaf gitu. Pokoknya dia orangnya sangat menarik, lucu, dan kita selalu bersama-sama saling mengisi gitu. Terima kasih. Kegiatannya luar biasa padat ya, dari mulai Perempuan untuk Negeri, lalu kalau nggak salah ada Pertiwi Indonesia, lalu ada Yayasan Kain Indonesia juga, dan juga aktif Yayasan Batik Indonesia, dan tentunya masih juga aktif di Golkar, gitu ya Mbak ya. Nah itu gimana sih Mbak membagi waktunya? Kebetulan kalau di Pertiwi itu saya di situ sebagai pembina. Jadi memang tidak selalu rapat ya dengan Pertiwi gitu ya. Kalau di Perempuan untuk Negeri juga kebetulan sudah ada sistem yang berjalan karena kami sudah menginjak alhamdulillah 11 tahun sampai sekarang. Sekarang yang saya sedang sibuk adalah di Yayasan Batik Indonesia dan di Ikatan Istri Partai Golkar. Jadi membaginya ya lumayan sih. Dan itu benar-benar schedule-nya padat sekali itu pasti ya Mbak. Nah kalau untuk membagi dengan keluarga sendiri gimana Mbak Yanti? Tapi kalau saya lihat di Instagram Mbak Yanti masih sempat quality time bersama keluarga, bersama suami gitu. Itu bagaimana membagi waktunya Mbak? Jadi memang sekarang anak-anak kan sudah mulai agak besar ya. Sudah SMP, SMP. Jadi saya baru mulai aktif untuk mau ikut organisasi lain karena baru sekarang.
Sebelumnya memang saya banyak waktunya hanya di rumah untuk anak-anak. Saya mengenal Mbak Yanti Erlangga di tahun 2013 di saat beliau dan Yayasan Perempuan untuk Negeri memproduksi sebuah drama musikal Badai Kasih. Dan sampai sekarang beliau masih memberikan kesempatan buat saya dan teman-teman yang lain untuk bisa berpartisipasi. Terima kasih Mbak Yanti. Mbak Yanti adalah sosok yang cantik, anggun, keibuan, baik hati, dermawan sekali dan punya sifat perhatian yang sangat besar untuk orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan hal sekecil apapun. Dan tentunya seorang istri dan ibu rumah tangga yang luar biasa, pekerja keras, dan seseorang yang punya rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, terhadap tradisi, kesenian juga yang sangat-sangat tinggi. Didoakan semoga kebaikan selalu ada dalam kehidupan Mbak Yanti, umur yang panjang, kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua pekerjaannya, sehingga bisa menciptakan karya-karya yang bisa menginspirasi kita semua. Dan yang terakhir, tetap simpan di dalam hati yang paling dalam kecintaan terhadap kesenian. Stay blessed Mbak Yanti. Mimpi yang belum tercapai nih Mbak. Mimpi saya yang belum tercapai, saya ingin sekali membuat film tentang Indonesia. Iya. Saya ngelihat film-film luar tuh betapa bagusnya dengan satu karakter satu negara ya. Betul. Tapi Indonesia itu mempunyai karakter yang banyak sekali. Sangat kaya. Sangat Mbak. kaya akan Pulaunya. budaya Iya. dan semuanya. Jadi Betul. satu mimpi yang saya belum tercapai adalah ingin membuat film tentang Indonesia dalam arti kecantikan Indonesia dari segi Iya. kekuatan perempuan Indonesia, kecantikan Indonesia, fashion Indonesia, juga keseharian perempuan Indonesia itu luar biasa. Betul, bahkan di setiap pulau, di setiap daerah itu memiliki bahasa sendiri, Iya. baju adat Betul. sendiri. Nah, itu yang membuat Indonesia sangat kaya ya Mbak Iya, Yanti. itu yang saya pernah lakukan di hari kemarin saya bikin acara sebelum pandemi. Iya. Malam Puspawarni dengan Iya. Mas Guru itu saya membuat acara di mana semua perempuan yang diundang itu memakai pakaian Indonesia Iya. dengan pakaian lengkap, pakaian adat yang Betul. bukan pakaian ini ya, pakaian untuk kebaya perkawinan, Betul. bukan, tapi pakaian adat. Ternyata antusias semua yang datang itu luar biasa. Yang batu Mbak Yanti buat di pelataran Iya, ya. iya. Luar biasa itu. Ada Iya. Titi DJ kalau nggak Iya, salah ya. iya. Wah, nanti sahabat Indonesia bisa lihat ya di YouTube Aisyarif, Gado-Gado ala Aisyarif. Di situ juga akan melihat penampilan Mbak Yanti dengan berkebaya dan sahabat-sahabat lainnya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Yanti Terima Erlangga. kasih, Mas. Sukses selalu, Salam sehat sehat selalu. yang Amin, nomor satu Mbak. harus kita insya Allah harus Amin. sehat. Terima kasih banyak Mbak Yanti. Ya. Sahabat Indonesia, sampai juga kita di penghujung episode ke-15 Gado-Gado ala Aisyarif. Jangan lupa untuk selalu setia bersama saya Aisyarif. Bye!